Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan project PJ, yaitu pengaturan suhu dengan menggunakan PD controller. yang beranggotakan saya Aryan Maulana Sehan. Saya Muhammad Raihan dan saya Adi Prayoga. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian PD controller untuk pengendalian suhu. Di sini ada input sensor, di mana input sensor ini akan diperbesar tegangannya dikarenakan sensor LM35 yang kita gunakan hanya mampu mengeluarkan tegangan maksimal 1,5 volt pada suhu 150 derajat, sehingga kita perlu melakukan peningkatan tegangannya sesuai dengan tegangan pada power supply yaitu 12 volt, sehingga kita menggunakan inverting amplifier dengan penguatan sebesar 8 kali, sehingga tegangan 1,5 volt tadi menjadi 12 volt. Nah, keluaran dari op-amp pertama ini adalah tegangan negatif, sehingga untuk mendapatkan tegangan positif maka kita perlu menambahkan op-amp dengan konfigurasi inverting setelah op-amp yang pertama, sehingga keluaran dari penguatan tadi akan bernilai positif dan keluar melalui out sensor ini. Nah, out sensor ini akan dimasukkan ke differential amplifier, di mana nilainya akan dibandingkan dengan set point yang diatur pada potensio. Ketika nilai dari sensor lebih besar daripada set point, maka komparator ini akan cenderung mengeluarkan tegangan negatif, sehingga output dari op-amp ini juga akan negatif dan heater yang kita gunakan akan mati. Di sini output dari komparator dimasukkan ke rangkaian proporsional, di mana rangkaian proporsional ini adalah rangkaian inverting amplifier dengan penguatan yang dapat diubah-ubah. Kita menggunakan penguatan sebesar 10 kali, di mana resistor feedbacknya yang kita gunakan adalah 100 kilo ohm dan resistor inputnya yang kita gunakan adalah 10 kilo ohm, sehingga perbandingan penguatannya adalah resistor feedback dibanding dengan resistor input. Kemudian output dari differential amplifier kita masukkan ke rangkaian diferensiator, di mana kita menggunakan kapasitor sebesar 10 mikrofarad dan juga resistor variabel sebesar 100 kilo ohm yang akan kita gunakan untuk mengatur gain dari derivatifnya, sehingga output dari rangkaian proporsional dan rangkaian derivatif akan kita gabungkan ke rangkaian summing amplifier di sini, sehingga kedua sinyalnya akan digabung dan outnya menjadi out dari proporsional derivatif. Nah, out dari proporsional derivatif tadi kita masukkan ke control voltage dari IC555, di mana ketika tegangannya sama dengan tegangan VCC atau tegangan sumber dari IC555, maka rasio PWM yang dikeluarkan adalah 100% atau lampu yang kita gunakan sebagai heater akan menyala terang. Namun jika outputnya dari PD controller tersebut berupa tegangan negatif maupun 0 volt, maka duty rasio dari PWM tersebut akan semakin sempit dan heater yang kita gunakan akan mati. Di sini ada potensio yang digunakan untuk mengadjust duty rasio yang akan dikeluarkan, sehingga apabila nilainya minimal maka meskipun control voltage-nya ini maksimal sesuai dengan VCC, maka output dari IC timernya akan juga duty rasionya lebih pendek daripada kita menyeting VR-nya ke kanan, sehingga duty rasionya maksimal 100%. Nah, output dari IC555 ini kita masukkan ke MOSFET, di mana MOSFET ini sebagai driver dari heater karena heater menggunakan arus yang cukup besar, sehingga kita memerlukan MOSFET. Dan outputnya kita kasih terminal di sini dengan sumber yang berbeda karena heater menggunakan tegangan yang tidak simetris, yaitu VCC dan 0 volt, seperti itu. Jadi ini adalah board dari rangkaian yang tadi dijelaskan oleh teman saya.
di sini ada terminal untuk penghubung sensornya, di sini terminal untuk powernya, di sini ada IC LM741 untuk penguat, dan di sini juga LM741 untuk invertingnya. Lalu di sini ada IC LM324 untuk komparator untuk P, D, dan untuk summing. Lalu di sini ada IC timer untuk PWM-nya. Lalu dari IC timer kita langsung ke MOSFET-nya untuk menyalakan output lampu. Oke, sekarang saya akan mendemokan cara kerja dari pengendalian suhu menggunakan PD controller. Di sini ada lampu yang kita gunakan sebagai heater, dan ini ada sensor LM35 sebagai feedbacknya. Set point-nya saya setting mula-mula 0, kemudian saya putar, maka heater akan menyala. Nah, ketika sensor LM35 ini mendeteksi panas dari lampu yang kita gunakan sebagai heater, maka lampunya akan mati. Nah, bisa dilihat nyala lampunya semakin redup dan mati. Ketika sensor LM35 ini saya lepaskan, maka suhu dari sensor akan menjadi dingin, dan perhatikan bahwa heater akan menyala kembali ketika suhu dari LM35 lebih rendah dari set point yang kita setting pada potensio. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan pengaruh dari nilai proporsional, di mana nilai proporsional ini digunakan untuk mempercepat mencapai set point. Ketika kita naikkan, maka lampu akan semakin terang, sehingga heater akan semakin panas dan mencapai set point semakin cepat. Apabila nilai dari proporsional ini kita buat rendah, maka lampu akan redup, yang menandakan untuk mencapai set point memerlukan waktu yang lama. Dan ini adalah pengendali derivatif yang digunakan untuk menghilangkan osilasi dari output rangkaian PD controller. Ketika nilai derivatifnya semakin besar, maka osilasi yang terjadi pada output PD controller akan semakin rendah, dan output yang dihasilkan semakin stabil. Berhubung ini nilai set point yang saya setting sangat besar, maka untuk mencapai nilai tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita coba turunkan saja nilai set point-nya. Jadi, kesimpulannya adalah, pertama, rangkaian ini akan menyalakan lampu yang digunakan sebagai heater dengan trigger dari sinyal PWM yang dihasilkan oleh IC555 untuk mengontrol gate dari MOSFET, sehingga intensitas cahaya dari lampu dapat berubah-ubah sesuai dengan besarnya tegangan dari sensor. Kedua,
semakin lebar gap tegangan antara set point dengan tegangan yang dihasilkan dari sensor LM35, maka nyala lampu akan semakin terang. Namun sebaliknya, ketika nilai tegangan dari sensor mendekati nilai tegangan dari set point, maka nyala lampu akan semakin meredup. Dan ketika tegangan pada sensor lebih besar dan sama dengan tegangan pada set point, maka lampu akan mati. Ketika nilai tegangan pada sensor lebih kecil daripada tegangan pada set point, maka lampu akan menyala kembali dengan intensitas cahaya bergantung pada gap tegangan antara set point dengan sensor. Ketiga, pengaruh dari mengubah-ubah nilai resistor pada rangkaian proporsional adalah ketika VR di set maksimum, maka proporsionalnya akan semakin besar dan berakibat nyala lampu akan semakin terang. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point akan semakin cepat. Karena semakin terang lampu, maka panas yang dihasilkan lampu akan semakin besar. Keempat, pengaruh dari mengubah-ubah nilai resistor pada rangkaian derivatif adalah ketika VR di set maksimum, maka nilai derivatifnya akan semakin besar, dan ketika di set pada nilai yang sesuai, akan mengakibatkan nyala lampu lebih stabil, dibanding saat nilai derivatifnya di set minimum, nyala lampu terlihat tidak stabil atau flicker. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.